Fenomena alam yang langka sekali, karena biasanya ini terendam air. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Wild Water Indonesia. Terima kasih ya sudah menonton channel ini, kami sangat menghargainya. Dalam episode kali ini kami akan menampilkan satu fenomena yang tidak biasa, yang sangat langka, jarang terjadi, yaitu ketika hulu Sungai Mahakam ini sedang kemarau panjang, yang mana debit airnya ini menyusut secara drastis. Ini kami sedang dalam perjalanan turun atau downstream. Kelihatan sekali ya, kanan kiri sungai tadi banyak batu-batu besar yang muncul akibat menyusutnya debit air yang ada. Dan badan sungai pun menjadi sempit. Memang ketika musim kemarau panjang ini debit air menyusut dan arus juga berkurang secara drastis. Tetapi ada hambatan lain atau tantangan lain, yaitu permukaan air yang ada itu menjadi sedikit dan kemudian perahu-perahu yang naik turun di Sungai Mahakam ini menjadi sulit untuk manuver, atau manuvernya menjadi lebih berat, lebih sulit. Itulah sebabnya di titik-titik tertentu perahu ini akan minggir untuk menurunkan penumpang, dan kemudian penumpang harus berjalan kaki di tepian sungai untuk kemudian bertemu lagi di titik berikutnya yang aman. Karena dikhawatirkan kalau beban terlalu berat, manuver menjadi sulit dan resikonya menjadi semakin besar. Seperti di titik ini adalah titik untuk menurunkan penumpang. Tadi di depan kelihatan ya ada tanda P atau parkir, itu maksudnya. Jadi di mana perahu bisa, atau longboat perahu panjang ini bisa menurunkan penumpangnya dengan aman untuk kemudian turun lagi. Nah, ini kelihatan di titik ini saja, ini menyusutnya 1 meter lebih di titik ini saja ya. Waktu itu kami kemudian berjalan kaki menyusuri tepian sungai di kawasan ini. Ini kalau tidak salah, ini adalah kawasan jeram panjang. Jadi kelihatan sekali ya, batu-batu besarnya muncul semua itu. Itu ada adik saya di paling depan tuh, kelihatan kecil sekali di antara batu-batu. Sebuah fenomena yang tidak biasa terjadi di hulu Sungai Mahakam yang hampir sepanjang tahun biasanya ini selalu tertutup air. Dari titik ini kelihatan sekali betapa drastisnya menyusutnya air Sungai Mahakam ini. Kelihatan kan? Luar biasa. Menjadi seperti sungai kecil saja. Padahal ini biasanya air semua. Dan menyusuri tepian Sungai Mahakam ini juga tidak mudah ya kalau berjalan kaki, karena banyak sekali batu-batu tajam dan celah-celah yang berbahaya, sehingga kita harus ekstra hati-hati karena takutnya terperosok begitu. Dan apalagi kita memang harus berjalan cukup jauh dari tempat diturunkan awal tadi menuju titik berikutnya yang aman. Itu lumayan jauh, jadi lama sekali.
Kelihatan kan? Itu di depan ada kawan-kawan kami sudah sampai duluan di titik penjemputan berikutnya. Saya di seberangnya, Mas Yan. Jadi ini benar-benar fenomena yang tidak biasa terjadi di Sungai Mahakam bagian hulu ini. Yang menarik, ini terjadi pada bulan Januari 2017. Bayangkan ketika pulau-pulau lain di Indonesia bahkan sedang mengalami hujan yang luar biasa hebat, curah hujan yang sangat tinggi, di sini berbeda. Adik saya Minggang Lejau ini ingin mengambil gambar longboat yang turun, jadi mencari titik yang bagus. Mahakam kalau lagi surut, Mahakam dulu ya ini bilang-bilang yang harus kita lewati seperti ini. Datang. Dan airnya jernih di sini. Ini spot-spotnya monster. Kita tidak sempat untuk mencari sini. Next time. Riam apa itu namanya? Riam Hidah. Nah ini Batok Lapung namanya. Makanya dibilang di sini Giham Batok Lapung. Di titik ini lebih ekstrim lagi, menyusut hampir 5 meter. Ini biasanya terendam air batu ini. Dan kalau kita bicara tentang perikanan misalnya, ini sebenarnya ketika terendam air adalah sarang-sarang ikan spesies arus deras, seperti bagarius, masir, dan lain sebagainya. Ya seperti ini rumahnya. Makanya sulit sekali ditaklukkan kalau ikan-ikan arus deras itu sudah masuk ke celah-celah batu karena rumahnya seperti ini. Ini info bagi pemancing ya, bagi kawan-kawan pemancing yang suka berpetualang arus deras. Nah ini rumahnya ikan masir itu seperti ini. Terkait batu-batu besar dan juga jeram di Sungai Mahakam ini, sebenarnya ada cerita di masyarakat Mahakam Hulu. Ini terkait dengan tokoh legenda Bangkaal. Jadi dahulunya batu-batu ini konon berasal dari bukit batu mili yang dipotong oleh masyarakat di bagian pegunungan. Batunya jatuh ke Sungai Mahakam, membentuk jeram-jeram yang ekstrim, jeram-jeram monster. Tapi kemudian ada tokoh legenda yang lain namanya Bangkaal ini kemudian membersihkan batu-batu tersebut ke tepian sungai sehingga jeramnya tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu ekstrim. Jadilah seperti sekarang ini. Jadi ini menurut kepercayaan masyarakat Mahakam Hulu, dahulu Bangkaal nih yang punya kerja. Di sini namanya Giam Beliau. Nah, biasanya kalau sangat surut perahu akan terjun dari batu gitu ya. Jumping di sini. Makanya di sini biasanya bisa nabrak. Nanti perahu kita akan Scene berikut ini akan menunjukkan betapa sulitnya, betapa harus ekstra hati-hatinya longboat masyarakat ini untuk turun karena badan air yang semakin sempit ini. Aman. Dari angle ini kelihatan sekali, lebih jelas lagi betapa drastisnya air Sungai Mahakam ini menyusut. Jadi memang jalur mobilitas masyarakat di pedalaman ini tidak mudah ya, berat
ekstrim, Ntar yang berbahaya, udah, lagi ya? dan butuh mental dan juga ketangguhan dan juga skill yang luar biasa untuk melintasinya. Oh, Sebenarnya di kawasan Mahakamulu ini, Kabupaten Mahakamulu ini sebenarnya ada jalan darat, tapi moda transportasi darat yang jarak jauh itu juga tidak mudah karena harus mobil four wheel, itu pun kapasitasnya terbatas dan lebih berisiko karena naik turun gunung yang sepi dan lebih ekstrim lagi. Makanya kenapa jalur sungai ini lebih populer, lebih ramai oleh masyarakat dan perahu yang naik turun. Puji Tuhan perahu kami dapat turun jeram dengan selamat. Karena kalau terjadi sesuatu dengan longboat ini, kami semua tidak bisa pulang. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Salam lestari.